Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya sama otomotif channel Tren. Di momen-momen mau lebaran, mau mudik lebaran kali ini ya, otomotif channel Tren akan bercerita tentang gear motor ya. Gear motor, semua jenis motor ya, bagaimana harus diganti dengan perjalanan jauh, atau ini gear harus diganti atau belum, atau harus dirawat kayak gitu ya. Ada suatu ini nih gear ya, suatu gear ini memang harus diganti, memang gear ini harus diganti. Mana gearnya ada nih ya. Kalian jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe otomotif channel Tren, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia otomotif. Nah ini nih, ini ada gear motor ya. Gear motor ini memang sebetulnya udah aus banget, bahkan udah dipotong ya, sudah dipotong. Jadi kalau untuk perjalanan jauh memang kurang ideal ya, kurang ideal. Tapi karena memaintain rupiah, karena motor ini nggak berangkat jauh-jauh ya, jadi akhirnya dipakailah gear yang masih ya, yang masih apa adanya ini ya. Ini sudah dipotong, terakhir ganti gear ini tahun 2016 silam ya. 1 tahun motor ini vakum nggak dipakai, jadi totalnya berarti 5 tahun, 4 tahun lah gear ya. Ini 4 tahun gear ini udah dipotong. Karena apa? Karena dia udah menjangkau ke titik yang ujung ya, kejangkau ke titik yang ujung. Jadi akhirnya gear ini dipotong. Sebenarnya kalau kita lihat dari mata-mata gearnya ini ya, kita lihat nih, kita cek mata-mata gearnya ini, memang kalau dibilang aus masih ada dikit ya, masih ada celah ya. Ini masih ada celah sedikit-sedikit ya. Kalau dibilang runcing sih belum runcing banget, masih ada 1 milian, ibaratnya masih ada 1 mili dia ya, masih ada 1 mili. Ini tetap masih saya pakai, masih saya gunain ya, untuk jarak-jarak dekat aja. Tapi kayaknya kalau kondisi seperti ini, kita lihat juga mata rantainya, dia udah pas belum ya, mata rantainya. Tapi kondisi ini make sure masih pas ya, dia kondisinya masih pas untuk masuk ke rantainya, si gearnya itu ya, belum ada. Nah ini ada nih satu nih, ini satu udah jauh banget nih tuh ya, celahnya udah jauh nih, yang ini satu tuh ya, jauh banget celahnya, loncatnya tuh ya. Jadi sebagian ada yang presisi, sebagian lagi ada yang nggak presisi tuh. Kayak ini nih presisi nih. Jadi istilahnya udah agak maju ke depan ya, nggak pas banget di mata rantainya. Dengan kondisi seperti ini, kalian harus memberikan ekstra perhatian terhadap gear ini. Contohnya kelenturan gear juga, agak rantai jangan terlalu kencang juga, dan juga terlalu kendor juga ya. Terlalu kencang juga nggak bagus ya. Di saat kalian boncengan nanti dia akan melar nih. Nah itu memaksa gear, memaksa rantai untuk menariknya ya. Jadi ruang mainnya ya seidealnya aja. Ini nih terlalu kendor, ini sampai bunyi plek itu terlalu kendor kalau menurut saya. Lari juga kurang responsif ya, kurang responsif. Jadi ini nanti mau dikencangin dikit ya, mau dikencangin dikit untuk gearnya ya, karena kurang ideal ini. Udah kita melihat dari mata rantainya tadi udah nggak presisi kan ya, seperti itu. Terus jangan lupa pelumas
ya. Pelumas di make sure ya, tiap saat kalian pastiin pelumasnya tuh ada, karena gear bagus juga kalau pelumasnya nggak ekstra ya itu aus juga, gesekannya lebih ekstra juga ya, seperti itu. Ini udah plek kayak gini, kalau menurut saya udah nggak ideal, harus dikencengin. Tapi kalau untuk dari gearnya ini masih ya selama kita lihat juga ya, kita lihat juga ininya ya. Ya. Jadi sorry ini putar-putar. Jadi masih terbantu oleh oli ya, dan terpantau oleh si ruang main rantai ini ya. Ini terlalu kendor, ntar mau dikencangin ini ya, kayak gitu ya. Jadi gear juga itu harus kalian, apalagi sekarang momen-momen mudik ya, mudik lebaran, itu pelumas kekencangannya juga harus. Tapi kalau dari kondisi selama masih presisinya nggak begitu jauh, nggak ada bunyi krek krek, kelihatan lah pokoknya ya. Tuh kalian bisa ceknya dari ini nih. Nah ya, jadi masih layak jalan lah istilahnya, kayak gitu ya, di make sure kayak gitu. Terus ini ya, yang sebelah sana juga harus disamain ya, harus disamain kayak gitu ya. Dan ban juga, kalian perjalanan jauh, ban juga make sure nih, dalam ban luar bagus, dalamnya nggak bagus ya sama aja bodoh. Harus barengan. Saya kalau ganti ban barengan ya, diusahakan barengan. Ban belakang luarnya juga oke ya, ini baru habis ganti ya, ban belakangnya oke, ban dalamnya juga oke. Terus ban depan juga sama, ban depan juga sama, ban dalamnya baru, ban belakangnya juga harus baru, ban luarnya juga harus baru kayak gitu ya, dan sesuai kayak gitu. Oke ya, seperti itu. Diusahain ban dalamnya baru, ban luarnya baru. Karena apa? Kalau ban luarnya baru, dalamnya nggak baru, yaitu nanti yang kena ban dalamnya bocor juga, bunglonnya atau bekas tambalannya kayak gitu. Jadi usahain biar tenang, apalagi perjalanan mudik sekarang mau ke daerah masing-masing, perjalanan jauh, ban dalamnya baru, ban luarnya baru. Kalau ban luarnya masih layak jalan, berarti ban dalamnya itu usahain diganti aja ban dalam ya, depan belakang. Apalagi udah ada tambalan, mau perjalanan jauh cari aman, udah tersiksa sendiri kalau di jalan nyari tukang tambal ban itu. Ini untuk kita ngomong untuk ban non tubeless ya. Kalau ban tubeless sih itu saya belum main ban tubeless, belum pakai kayak gitu ya, belum pernah. Seperti itu ya, seperti itu. Ini sharing aja, kita mau perjalanan jauh supaya motor kita lebih enak dipakai dan juga aman di jalan gitu. Contohnya kaki-kaki sama gear kayak gitu ya, kaki-kaki ini contohnya ini nih. Terus shockbreaker depan juga itu perhatiin, usahain bersih terus. Meskipun motor nggak dicuci, tapi ini harus dibersihin. Contohnya pakai tisu, pakai lap, dibersihin biar seal-seal dalamnya nggak baret kayak gitu. Ini ada fungsinya ini jangan salah, ini jangan dicopot. Orang Indonesia kan main copot-copot aja. Ini ada fungsinya, dia supaya kotoran yang turun ke sini tahan dulu di sini, karena ini kan pusat gesekan di sini ya, pusat gesekan. Atau ada yang tipenya zaman dulu yang ada karetnya kayak gitu. Cuman kalau ada karetnya itu nggak bisa kepantau ada kotor apa enggak ya. Ini pada fungsinya ini penghalang debu yang langsung. Ini pusat gesekan di daerah sini nih, makanya ini ditutup ya. Kalau lewat ini ya lewat pergi dia, kalau lagi jalan debunya ya, cipratannya seperti itu ya. Oke, ini bukan apa-apa. Terus oli make sure diganti, oli diganti. Kita mau pergi jauh, perjalanan jauh, olinya harus diganti ya.
Olinya tuh harus dipantau ya. Oli dipantau, ini kebetulan masih bening, cuman di kamera agak butek ya. Ini sepertinya bening ini ya, masih bening. Terus filternya juga diganti, usahain. Kita bercontoh oleh orang-orang mobil tuh ganti oli mereka konsisten, ganti filternya juga. Saya baru belajar kemarin tuh ya. Tiap kali ganti oli ya dua kali ganti oli, filternya diganti ya, karena itu untuk nyaring. Olinya kotor, filternya nggak kotor ya sama aja bodong ya, seperti itu. Oke, sharing kita persiapan untuk mudik kali ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe Otomotif Channel Trend ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia otomotif ya. Nah, ini Otomotif Channel Trend contohnya ya, Otomotif Channel Trend, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia otomotif, seperti itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Otomotif Mania. Semoga Otomotif Mania pulang selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.